Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Solehah dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis psikologi perkembangan anak, yang mana ini adalah tugas UTS dari mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rajchandra MPD. Saya telah melakukan pengamatan kepada seorang anak laki-laki yang berinisial AR, usianya 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, status siswa kelas 2 SD. Untuk lingkungan sekitarnya, dia tinggal bersama kedua orang tua dan dua adik di lingkungan perkampungan yang cukup aktif secara sosial. Untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik AR ini, dia termasuk anak yang sehat dengan tinggi dan berat badan yang ideal untuk usianya yang sedang mengalami pertumbuhan. Kemudian dia juga tidak memiliki riwayat penyakit serius. Nah, untuk motorik kasarnya, AR ini dia memiliki ketangkasan yang baik. Dia bisa berlari, melompat, memanjat, dan juga dia bisa bersepeda dengan lancar. Ia juga mengikuti ekstrakurikuler olahraga di sekolah, yang mana ini membantu perkembangan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuhnya. Untuk motorik halus sendiri berkembang pesat. Ia sudah mampu menulis dengan tangan. Dia juga bisa menggunting, membuat kerajinan tangan sederhana. Selain itu, ia juga menikmati aktivitas menggambar, mewarnai, dan menyusun puzzle yang menunjukkan koordinasi mata tangan yang baik. Kemudian untuk perkembangan kognitif ini berdasarkan dari teori Piaget. Menurut teori Piaget, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini anak sudah dapat berpikir secara logis terhadap objek atau situasi nyata, meskipun belum dapat memahami ide-ide abstrak secara mendalam. Kemudian untuk perkembangan sosial, emosional, dan perilaku beragama, AR ini dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah beradaptasi. Ia memiliki beberapa sahabat dekat dan juga mampu bekerja dalam kelompok. Ia sudah memahami konsep aturan bersama dan tanggung jawab, seperti saat dalam giliran piket kelas atau membagikan alat tulis. Dan dia juga ketika ada konflik, dia mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dia mampu menyampaikan pendapat dan mendengarkan orang lain, walaupun kadang masih perlu bimbingan untuk mengendalikan emosinya. Untuk emosional AR sendiri, dia sedang belajar mengidentifikasi dan mengungkapkan emosinya. Ia sudah dapat mengatakan, aku kecewa karena tidak jadi main, atau aku senang diajak jalan-jalan. Mulai belajar mengatur perasaan kecewa, cemburu, malu, walaupun kadang menanggapinya dengan merasa sangat kesal. Ia sudah memahami perbedaan emosi positif, negatif, serta mulai menunjukkan empati kepada orang lain. Untuk perilaku beragama, AR dididik dalam keluarga yang religius. Ia rutin ikut sholat berjamaah di rumah, dan sesekali ia ke masjid saat sholat maghrib atau isya. Ia juga hafal beberapa doa-doa harian, surat-surat pendek, dan kisah-kisah Nabi yang diceritakan oleh kedua orang tuanya. Ia juga menunjukkan ketertarikan dalam hal keagamaan, seperti bertanya, kenapa aku harus puasa, kenapa Nabi Muhammad disayang Allah. Ia juga mulai menunjukkan rasa takut terhadap perbuatan dosa dan kagum terhadap sosok Nabi dan para sahabat. Nah, untuk tinjauan dari sudut pandang Islam tentang perkembangan anak ini, dalam Islam masa
Usia 7 hingga 10 tahun itu adalah masa tamyiz, masa di mana anak mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan bisa diberi tanggung jawab ringan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi panduan pendidikan anak untuk usia 7 tahun dan memberikan disiplin ringan jika belum taat pada usia 10 tahun. Ini menandakan pentingnya masa ini untuk menanamkan disiplin ibadah dan adab Islam. Untuk anak seusia AR juga perlu dikenalkan tauhid secara sederhana serta diberikan teladan langsung melalui akhlak orang tua. Islam memandang bahwa anak bukan hanya perlu dibentuk ilmunya tapi juga hatinya agar kelak dia tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan yaitu AR menunjukkan perkembangan yang sehat dan seimbang secara fisik, kognitif, sosial, emosional, dan juga spiritual. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.